Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurora Leila Kalisa dengan NIM 5130025027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi diencefalon serta telencephalon. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah muncul? Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai nervus dari desen. Mohon maaf. Saya akan membahas mengenai nervus dari diencephalon. Nah, sistem saraf. Apa itu sistem saraf? Nah, sistem saraf itu ada yang namanya SSP dan atau CNS, yakni esenvalon at Medspin. Terus juga mencakup apa saja? Yang pertama itu ada nervus cranialis, terus juga ada nervus spinalis dan juga ada ganglion. Nah, nervus cranialis itu ada apa saja? Yang pertama ada nervus pertama itu ada olfaktori, terus juga yang kedua itu ada nervus opticus, ada oculomotorius, nomor 4 itu ada trochlearis, nomor 5 itu ada trigeminus, nomor 6 itu ada abdusen, nomor 7 itu ada facialis, nomor 8 itu ada vestibulocochlearis, terus juga ada glossopir pharyngeus, ada nervus vagus, ada nervus accessoris, dan juga yang terakhir ada nervus hypoglossus. Nah, komponen sistem saraf itu apa saja? Yang pertama itu ada sel neuron. Terus yang kedua itu neuroglia. Nah, neuroglia itu mencangkup beberapa ya, yakni yang pertama ada astrosit, terus ada oligodendrosit, ada mikroglia, dan juga ada ependium, ada sel Schwann dan sel satelit. Nah, sedangkan sel neuron itu, yang pertama, badan sel itu disebut substansia, grisea, atau ganglion. Terus juga sedangkan yang di aksonnya itu disebut substansia alba atau nervus. Terus di dendritnya itu terdapat akson hillox dan juga ada terminal akson atau sinaps. Ini gambar-gambarnya. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai substansia grisea. Di encephalon disebut sebagai korteks atau nukleus pada level subkortikal atau brainstem. Nah, sedangkan di medspin itu disebut atau dikenal sebagai sel kornu atau horn cell. Terus juga di bagian anterior itu ada somatomotorik, pada posterior itu somatosensorik, dan pada intermediolateral itu ada autonomi. Substansia alba. Nah, substansia alba itu berisi akson atau serat atau fiber. Terus juga disebut juga dengan banyak nama seperti traktus, terus ada fasciculus, ada lemniscus, dan juga ada radiatio, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsional saraf. Nah, fungsional saraf itu terbagi menjadi dua ya, ada sensorik dan juga motorik. Sensorik atau afferents dan motorik atau efferents. Nah, yang sensorik yang pertama itu general somatoefferents atau sensorik yang bisa disebut juga protomatik, epikritik, dan juga proprioseptik. Nah, sedangkan untuk spesial somatoefferents itu biasanya berguna untuk melihat dan juga mendengar. General Visceroefferents itu biasanya untuk mengontrol tekanan darah dan juga eh, chemoreseptor. Sedangkan yang spesial Afferents itu buat pembauan dan pengecapan. Selanjutnya pada saraf motorik ya. Yang pertama itu ada general somatodeferens atau otot lurik dan juga ada general Efferents untuk simpatis dan parasimpatis. Dan yang terakhir ada spesial Efferents yakni untuk biasanya terdapat pada otot wajah, pada bagian otot untuk mengunyah dan faring serta laring. Nah, selanjutnya encephalon.
Encephalon atau otak itu dibagi menjadi 6 bagian, yakni yang pertama telecephalon atau cerebrum, di bagian sini ya. Terus ada diencephalon, diencephalon itu di bagian sini. Terus juga ada pons di bagian sini. Terus juga ada medulla oblongata, ini medulla oblongata. Terus juga ada cerebrum, cerebrum lagi di bagian sini. Nah, selanjutnya telencephalon atau cerebrum. Nah, telencephalon atau cerebrum itu dibagi menjadi dua ya, yakni fissurae sagittalis atau longitudinalis cerebri, terus juga terbagi eh, hemis, 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 hemispray, yakni di bagian dextra dan sinistra. Terus juga ada tiap hemisprenya itu secara anatominya itu identik, jadi sama ya sinistra dan dextranya. Terus juga secara fungsional ada perbedaan dominasi antara dekstra dan sinistra. Nah, hemisfer, hemisfer itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada korteks cerebri, yang pertama itu ada korteks cerebri atau isi badan sel, terus juga ada pusat tertinggi, yakni tertinggi, terus juga ada substansia alba, sektum semiovale. Terus yang terdiri dari serat komisura, serat asosiasi, dan serat proyeksi. Nah, serat komisura itu penghubung antara kanan dan kiri. Terus juga asosiasi itu penghubung satu sisi. Serat proyeksi itu penghubung atas dan bawah. Basal nuklei atau basal ganglia yakni kumpulan badan sel atau substansia grisea di bawah substansia alba atau subkortikal. Nah, nukleus caudatus yang terdiri dari nukleus caudatus, claustrum, nukleus amigdala. Terus juga ada putamen, globus pallidus. Nah, putamen dan globus pallidus disebut dengan nukleus lentiformis. Ini gambar-gambarnya. Korteks cerebrum terdiri atas yang pertama itu ada lobus frontalis yang berada di atas, terus parietalis, occipitalis, temporalis, dan juga ada yang terakhir itu ada insula Rayleigh atau lobus centralis. Nah, tiap lobus itu sama dengan gyrus atau sulcus ya. Nih bagian BG-nya di sini ada sulcus centralis, terus ada gyrus paracentalis, gyrus post centralis. Ini ada sulcus post centralis, lobus parietalis inferior, sulcus parietalis, ada gyrus frontalis post superior, terus juga ada gyrus frontalis superior, gyrus frontalis inferior, sulcus frontalis inferior, dan lain-lain. Di sini juga ada polus frontalis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lobus frontalis. Nah, dari lateralnya, gyrus presentalis itu ada di area 4 Brodmann. Terus juga ada gyrus frontalis superior, medius, inferior. Nah, terus juga terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ada pars opercularis, ada pars triangularis, terus juga ada pars orbitalis. Nah, selanjutnya ada lobus frontal. Dari inferior itu terdapat ada gyrus rectus dan juga ada gyrus orbitalis. Nah, gyrus orbitalis itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada medialis, lateralis, anterior, posterior. Ini ya. Medialis bagian tengah, lateralis bawah anterior dan juga posterior. Sedangkan sulcus olfactorius itu antara gyrus rectus dan juga orbitalis medialis. Nah, selanjutnya lobus temporal. Kalau dari lateralnya itu akan terlihat gyrus temporalis superior. Terus juga ada gyrus temporalis medius, ini ya medius, ini superior medius inferior. Nah, area 41 dan juga 42 Brodmann atau gyrus transversus Hazel. Sedangkan tampak medial itu ada dua, ada yakni tampak gyrus fusiformis dan juga ada gyrus para hippocampus atau visura
kolateral. Ini yang dinamakan gyrus transversus Hazel ya guys, yang ini. Jadi kayak ada di bagian lateral lagi. Terus selanjutnya lobus parietalis. Lobus parietalis dari view lateral. Jadi terdapat gyrus postcentralis pada area 3, 1, dan 2. Terus ada lobulus parietalis superior, ada lobulus parietalis inferior, ada gyrus supramarginalis atau area 22 dan 40 pada area wernickel. Terus juga ada gyrus angularis pada area 39. Selanjutnya bagian medial cortex cerebri. Nah, yang pertama itu ada gyrus frontalis superior pada bagian frontal, lobulus paracentralis pada bagian parietalis, ada presuneus atau parietalis, cuneus occipitalis, gyrus lingualis occipitalis, gyrus singuli atau fornicates limbic system, dan yang terakhir ada gyrus parahipokampus, yakni tampak pada corpus callosum. Sulcus dan gyrus tampak medial. Ini Brodmann area ya. Di sini pada area 4 itu namanya primary motor cortex. Fungsinya itu untuk voluntary muscle dan activation. Terus juga area 6 itu namanya premotor cortex ya. Fungsinya itu untuk cortex a second motor neck. Terus area 8 itu namanya frontal eye field. Terus area 9 sampai 20 namanya prefrontal cortex. Terus juga area 44 sampai 45 itu Broca's area. Ini bagian frontal, barusan di sini bagian parietal. Pada area 3, 1, dan 2 itu namanya primary sensory cortex. Terus bagian 5 sama 5 dan 7 itu sensory association area. Terus bagian 39 itu ada association area. Terus 43 itu ada teste area, 40 itu ada bilateral parietal lobe lesion, terus pada occipital itu area 17 itu ada striate cortex atau primary visual cortex, 18, 19 itu ada extentriate atau visual association cortex, terus area 22 itu ada Wernicke's area atau posterior part. Terus temporal itu bagian area 4, di bagian temporal area 41 ada itu ada primary auditory cortex. Terus di area 42 itu ada associative secondary auditory cortex dan bilateral anterior temporal lobe lesion. Nah, area Brodmann cortex cerebri. Nah, Brodmann menjadi area-area pada korteks menjadi 52 area sesuai fungsinya. Jadi, Brodmann itu menjadi 52 area sebagai fungsinya. Masing-masing area di korteks cerebri mempunyai fungsi khusus seperti pusat sensoris, pusat motoris, pusat penglihatan, pusat pendengaran, dan lain-lain. Nah, yang pertama saya akan membahas area motorik korteks motorik primer. Yang pertama yakni merupakan area motorik primer yang bertanggung jawab untuk gerakan-gerakan voluntar. Terus juga mengontrol fungsi motorik, terus juga pada area somatomotorik di gyrus presentalis, yakni area Brodmann 4. Terus juga area motorik. Yang pertama itu ada korteks premotorik pada anterior gyrus presentalis, yakni berada di Brodmann 6 ya di sini. Terus juga fungsi untuk mengontrol gerakan yang kompleks. Terus yang kedua itu pada area mata frontal, pada anterior cortex premotorik, Brodmann 8. Fungsinya untuk mengontrol gerakan mata yang disadari terutama saat mengikuti objek bergerak. Terus area Broca pada hemispherium cerebri sinistra. Rodman-nya nomor 44 dan 45. Fungsinya untuk mengatur pengeluaran suara untuk berbicara atau motor speech. Terus bisa rusak
iya bisa rusak. Nah, namanya kalau rusak itu area ap- apasia motorik. Terus selanjutnya setelah motorik kita ke sensorik ya. Terlibat dalam penerimaan rangsang secara sadar pada lobus parietal, temporal dan occipital. Terus diterima oleh area korteks motorik. Yang pertama itu ada korteks somatosensorik primer, terletak di sepanjang gyrus postsentralis, yakni pada Brodmann 3, 1, dan 2. Fungsinya untuk menerima rangsang sensorik umum yang disadari seperti nyeri, suhu, raba, tekan, dan proprioceptif. Terus juga yang kedua ada area asosiasi somatosensorik. Pada korteks somatosensorik primer, Brodmann 5 dan 7. Fungsinya untuk mengingat pengalaman masa lalu, untuk remember. Terus selanjutnya ada area visual primer, yakni di Brodmann area 17 ya. Terus yang terletak di dalam sulcus calcareus atau bagian posterior dan media lobus occipital. Terus juga fungsinya untuk menerima informasi penglihatan yang ditangkap oleh retina. Ini dari mata terhubung ke area Brodmann 17 ya, bagian belakang. Terus yang selanjutnya area asosiasi visual Brodmann 18 dan 19. Kelanjutan dari informasi visual yang diterima oleh area visual primer. Terus juga proses visual kompleks diteruskan ke lobus parietal di sini ya dan temporal. Selanjutnya korteks auditory primer Brodmann 41 dan 42. Fungsinya untuk sadar akannya adanya suara. Letaknya pada superior lobus temporal. Terus selanjutnya area asosiasi auditorik yakni pada Brodmann 22 pusat area Wernicke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengenali dan memahami perkataan. Letaknya itu pada posterior cortex auditorik primer. Terus korteks gustatoric Brodmann 43. Fungsinya untuk menyadari adanya rangsangan kecap. Terus korteks vestibular yakni letaknya di bagian posterior insula di profunda sulcus lateralis atau silvi. Terus korteks olfactory menghubungkan ke sistem limbik, fungsinya untuk mengendali adanya rangsang bau ya. Berarti ke hidung, ke nasal. Terus nervus olfactorius menyalurkan rangsangan ke korteks olfactory. Nah, pada area cerebrum itu ada gangguannya. Ada beberapa, yakni yang pertama itu ada aphasia sensorik. Apa itu? Yakni gangguan pendengaran akibat kerusakan korteks pendengaran sensorik atau Wernicke. Terus juga ada aphasia motoris, gangguan fungsi bicara karena kerusakan di area Brodmann 44 dan 45 Broca. Terus ada aphasia konduksi, gangguan komunikasi akibat kerusakan hubungan antara korteks pendengaran sensoris dan pusat bicara motoris. Terus juga ada anatomik aphasia, yakni keadaan kehilangan kemampuan untuk mengenali perkataan pada area Brodmann 22. Terus yang terakhir ada aleksia atau keadaan kehilangan kemampuan untuk membaca pada gyrus angular. Baik, saya lanjutkan ke PPT selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai diencephalon. Nah, diencephalon itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama talamus, hipotalamus, subtalamus, dan epitalamus. Nah, saya akan membahas mengenai talamus. Apa itu talamus? Talamus itu merupakan bagian terbesar dari diencephalon. Terus di bagian medial itu dibatasi oleh ventriculus yang ketiga. Terus bagian superior itu dibatasi oleh fornix dan ventricle lateral ini ya guys. Terus juga bagian inferior itu eh, lan- lanjut untuk menjadi tegmentum mesenterium. Mesenteoli. Mesenteali.
Terus di bagian lateral itu dibatasi oleh berkas substansia alba atau kapsula interna. Organ relay semuanya itu jaras sensorik kecuali olfaktorius karena tadi olfaktorius itu di motorik. Ini seperti tadi ya, tapi ini di bahasa Inggris kan. Nah, pada talamus itu terdapat tiga nuklei. Yang pertama kelompok nuklei spesifik anterior, yakni korpus mamilare dan hipokampus serta menuju ke gyrus cingulatum. Terus ada globus pallidus dan cerebrum menuju ke lobus frontalis. Terus ada afferentes somaticae menuju ke truncus lobus parietalis. Sama seperti tadi ya ini. Nah, sedangkan untuk kelompok nuklei non-spesifik itu, yang pertama intralaminar termasuk sentomedian yang menghubungkan formatio reticularis, basal ganglia, terus sistem limbik dengan korteks cerebrik dan corpus striatum. Retikular menghubungkan impuls talamus ke korteks cerebri dengan talamus. Nah, selanjutnya kelompok nuklei asosiasi. LD menghubungkan hipokampus dengan korteks cingulatum, sedangkan yang MD menghubungkan olfaktorius sistem limbik dengan korteks prefrontal. LP, nah ini ya guys, LD itu nucleus lateralis dorsalis. Terus MD nucleus medialis dorsalis. LP itu nucleus lateralis posterior dan pulvinar thalami menghubungkan koliku superior dan korteks somatosensorik at visual auditorius dengan korteks asosi sensorik lobus parietalis. Ventral anterior nucleus. Principalis part menuju ke globus pallidus interna. Terus magnocellular part menuju ke pars reticulata of the substantia nigra. Terus ke has reciprocal mengkoneksikan motorik pada frontal, lubang frontal. Selanjutnya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu apa? Bagian diencephalon paling ventral di bawah talamus. Berarti habis talamus itu hipotalamus. Tuh. Terus lantai dan bagian inferior dinding lateral ventrikelnya tertius. Terus terletak pada dasar otak, yakni pada bagian hipotalamus dikelilingi oleh kiasma opticum, tractus opticum, dan crus cerebri. Terus di batas rostalnya Crus cerebri itu ada corpus mammillaris atau nucleus mammillaris hypothalamus. Hypothalamic. Ini gambar-gambarnya nih, ini hipotalamusnya. Nah, caudal chiasma opticum atau tuber cinereum. Bagian ujung tuber cinereum, yakni infundibulum yang melekat pada kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu terbagi menjadi dua, yakni kalau secara tursika itu ada os sphenoidalis. Sedangkan secara sitologis itu ada hipofisis anterior dan hipofisis posterior. Nah, hipofisis anterior itu ada adenohipofisis dan yang posterior itu ada neurohipofisis. Nukleus hipotalamus pada area preoptik.
Ada nukleus perioptik medial, ada nukleus perioptik lateral. Terus ada area supraoptik atau anterior, itu ada nukleus paraventrikular, ada nukleus anterior, ada nukleus suprachiasmaticus, ada nukleus supraoptik. Terus di area tuber itu ada nukleus dermasomedial, ada nukleus ventromedial, ada nukleus arcuata. Terus di mamillaris itu ada nukleus posterior, ada nukleus mamillaris. Nukleus pada hipotalamus di lateral zone itu ada nukleus preoptik lateral, bagian dari nukleus supraoptik, terus ada nukleus lateral, terus ada nukleus tuberomamillaris atau TMN, TMN. Nah, terus pada area preoptik itu ada nukleus preoptik medial, terus ada nukleus preoptik lateral. Sedangkan yang di area supraoptik itu ada dua tipe sel. Eh, ada nukleus paraventricularis dan nukleus supraopticus. Nah, nukleus paraventricularis itu dibagi menjadi dua tipe sel. Yang pertama ada parvoseluler dan magnoseluler. Nah, dua tipe sel. Nah, parvoseluler itu ada dorsal dan ventral. Terus diproyeksikan ke medula oblongata dan medula spinalis atau kontrol otonom. Terus ada beberapa neuron yang berfungsi sebagai sekresi oksitosin dan vaso vasopresin. Sedangkan yang magnoseluler itu ada dua populasi sel, yakni untuk mensekresi oksitosin dan vasopresin. Nah, terus ada nukleus supraoptikus. Ada untuk mensekresi oksitosin dan vasopresin. Terus traktus hipotalamo-hipofisis. Terus nukleus suprachiasmaticus itu yang untuk kontrol irama sikardian dan siklus bangun sel. Inputnya itu sel ganglion retina melalui traktus retinohipotalamicus dari chiasma opticus. Ini area tuberal, area mamillaris. Nah, hipotalamus itu dibagi menjadi tiga regio, yakni yang pertama regio anterior itu berada di nuklei suprachiasmatic. Terus ada supraoptik dan paraventrikular. Sedangkan yang regio tuberal itu ada nuklei dorsomedial, terus ventromedial serta arcuata. Sedangkan regio posterior itu ada nuklei mamillaris dan posteries. Ini ada subtalamus, letaknya di inferior talamus dan eh invelolateral dari hipotalamus. Struktur ini mempunyai hubungan yang penting dengan korpus striatum melalui fasciculus substatalamicus. Ini impuls dari strarium itu menuju ke globus pallidus pars externa, menuju ke nukleus substatalamicus, menuju ke globus pallidus pars interna dan talamus. Nah, nukleus subtalamus itu berperan penting dalam mengatur aktivitas otot. Mohon maaf. Terus nukleus subtalamicus berbentuk seperti lensa biconvex. Nah, epitalamus. Nukleus Nukleus habenurale terdiri atas kelompok kecil neuron tepat di media facies posterior talami. Sabut-sabut aferentesnya berasal dari nukleus amigdala dan area septalis di lobus temporalis melewati stria medullaris talami. Terus sabut stria medullaris talami yang menyilang linea mediana dan mencapai nukleus habenulare kontralateral disebut commissura hannaleburale. Nah, corpus pineale mirip kerucut kecil yang melekat pada diencephalon melalui tangkai corpus pineal. Corpus pineal menonjol ke posterior. Basis
tangkai mempunyai cekungan yang melanjutkan diri sebagai rongga ventriculus 3. Bagian superior basis tangkai pineal berisi commissura habenulare. Bagian inferiornya berisi commissura posterior. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan. Mohon izin untuk bertanya. Iya. Apa sih fungsi utama nukleus subthalamikus? Nah, terus apabila terjadi kerusakan, apa akibat klinis kerusakan nukleus subthalamikus? Boleh diulangi pertanyaannya? Oh iya, iya, baik-baik. Baik, apa fungsi utama nukleus subthalamikus? Fungsinya itu mengatur aktivitas motorik melalui jalur tidak langsung pada gasal ganglia. Terus akibatnya itu apa? Yakni dapat menyebabkan gangguan gerakan karena hilangnya kontrol motorik normal. Karena nukleus subthalamikus itu berada pada sensor motorik. Selanjutnya, Mohon izin bertanya, ya. mengapa talamus itu disebut sebagai organ relay sensorik? Baik, mohon izin menjawab. Karena talamus itu menjadi tempat peralihan hampir semua impuls sensorik menuju korteks cerebri kecuali rangsangan olfaktorius. Baik, ada pertanyaan lagi. Wow, seru. Sudahkah? Sudah cukup. Baik, akan dilanjut oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Nafisa Khairun Amala dengan NIM 51300254045. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang mesencephalon. Nah, di mesencephalon ini memiliki beberapa bagian, yakni
dorsal aqueductus cerebri dan ventral aqueductus cerebri. Nah, di dorsal aqueductus cerebri ini ada tectum atau corpora quadrigemina, yakni colliculus superior dan inferior. Kemudian ada ventral aqueductus cerebri, yakni pedunculus cerebri. Nah, yang mana berisi tegmentum dan crus cerebri. Kemudian di permukaan ventralnya atau basis itu ada tiga, yakni pedunculus cerebri, fossa interpendicularis, dan nervus oculomotorius, yakni nervus ketiga. Kemudian terdapat permukaan dorsalnya, yakni ada dua. Yang pertama yakni corpora quadragemina atau colliculus superior dan inferior. Kemudian juga terdapat nervus trochlearis atau nervus 5. Nah, kemudian di sini ada tegmentum, teman-teman. Tegmentum ini merupakan ventral dari aqueductus sylvii. Nah, isi dari tegmentum ini yakni nukleus dari nervus 3, 4, dan 5. Kemudian serat-serat proyeksi FLM, lemniscus medial, dan lemniscus lateral. Nah, ini merupakan gambar dari potongan sagital medial. Nah, kemudian di tektum ini, nah ini ada dorsal. Nah, ini dorsal ini dari aqueductus sylvii, yang mana terdiri dari 4 tonjolan, yakni corpora atau bisa dikatakan corpora quadrigemina. Nah, yakni ada dua colliculi superior dan dua colliculi inferior dengan dua buah tangkai atau brachium, yaitu ada dua brachium. Yang pertama ada Brachium colliculus inferior ke CGM. Kemudian yang kedua ada Brachium colliculus superior ke CGL. Nah, selanjutnya di sini ada basis mesencephalon. Nah, dari basis mesencephalon ini terdiri dari crus cerebri yang di dalamnya itu tersusun atas 4. Nah, yang pertama itu ada pedunculus cerebri, yang kedua ada fossa interpendicularis, kemudian yang ketiga ada substantia perforata posterior, kemudian yang keempat ada substantia nigra. Nah, baik di sini merupakan bagian dari mesencephalon. Nah, di sini ada thalamus, kemudian ada fornix, kemudian ada septum pellucidum, ada corpus callosum, ada interventricular foramen, ada hypothalamus, ada cisterna magna, ada fourth ventricle, ada cerebral aqueduct, ada third ventricle, ada stria medullaris thalami, kemudian yang terakhir ada choroid plexus. Nah, ini di sebelah kanan juga ada dorsal aspect of brainstem. Nah, ilustrasi. Kemudian di sini ada mesencephalon, yang mana tingginya itu setinggi colliculi inferior. Nah, di sini terdapat 3 poin, yakni ada colliculus inferior, ada nucleus trochlearis, dan nucleus trigeminus mesencephaly. Nah, di colliculus inferior itu ada 2, yakni proyeksi ascendent, sistem akustik. Nah, sistem akustik ini merupakan pendengaran. Kemudian serabut pendengaran atau ascendent dari lemniscus lateral menuju ke colliculus inferior, kemudian ke nucleus geniculatum medial, thalamus, lalu yang terakhir korteks pendengaran lobus temporal. Kemudian di nucleus trochlearis itu dalam substansianya itu grisea centralis. Kemudian terdapat di posterior FLM. Selanjutnya serabutnya menggilingi substansia grisea centralis, tepat inferior dari colliculi inferior. Kemudian nucleus trigeminus mesencephaly ini merupakan lateral dari aqueductus cerebri. Nah, di sini ada gambar bagian dari mesencephalon yang setinggi colliculi inferior. Di sini ada gambar yang lebih jelasnya. Nah, kemudian lanjutannya tadi, ini ada decussatio pedunculus cerebelli superior. Nah, ini tegmentumnya ini anterior aqueductus cerebri. Dan juga berjalan rostral dan berakhir pada nucleus ruber. Kemudian ada substansia nigra.
Nah, di substansia nigra ini di subnukleusnya ini ada pars compacta dan reticulata. Kemudian pars compacta ini merupakan neuron berpigmen melanin yang mana untuk bersintesis dopamin. Kemudian proyeksi pars compacta ini terdiri dari nukleus kudatus putamen. Nah, yang putamen ini merupakan fungsinya ini untuk mengontrol gerakan volunteer atau postur tubuh dan otot. Kemudian ada pars reticulata homolog secara fungsional dengan segmen internal globus pallidus. Kemudian terakhir ada crus cerebri. Di crus cerebri ini ada tractus descendens atau corticopontin, corticospinal dan corticobulbar. Nah, di corticobulbar ini berakhir di dalam atau dekat nukleus kranial motorik. Kemudian di corticopontin ini berakhir di nukleus pontin. Selanjutnya, ini ada mesencephalon yang setinggi di kolikuli superior. Nah, di kolikuli superior ini ada tiga bagian. Bagian dari refleks visual, yakni gerakan mata, kepala, dan leher terhadap rangsangan visual. Kemudian aferen utamanya ini nervus opticus, cortex visual, dan tractus spinotectalis. Nah, refleks cahayanya ini ada nukleus pretektal, yakni lateral colliculus superior menuju nukleus Edinger-Westphal, kemudian ke nervus oculomotorius. Ini tetap lanjutannya, yakni dari setinggi colliculi superior. Nah, di sini ada lemnicus medial, spinal dan tergiminal, atau pita melengkung, posterior substantia nigra. Kemudian ada nukleus ruber. Nah, nukleus ruber ini ada 4 poin, yakni substansia nigra. Kemudian kemerahan, ini vaskularisasi dan pigmen yang mengandung besi. Kemudian menerima aferen dari korteks cerebri, yakni corticospinal. Kemudian cerebellum, ya pedunculus cerebellaris superior, kemudian nucleus lentiformis nucleus subthalamicus, hypothalamus, substantia nigra dan medulla spinalis. Nah, eferennya ini ke medulla spinalis atau traktur rubrospinalis. Terus untuk formasio reticularis atau rubro reticularis. Kemudian talamus dan substantia nigra. Nah, kemudian formasio reticularis ini lateral dan posterior dari nukleus ruber. Di crus cerebri ini juga serabut kortikospinal, kortikonuklear, dan kortikopontin. Ini merupakan gambar dari bagian setinggi colliculus superior. Nah, ini. Selanjutnya di nuklei mesencephalon. Nah, ini ada 3 nukleus. Nah, yang pertama ada nukleus mesencephalicus nervus vagus. Nervus vena tersebar pada substansia grisea yang mengelilingi aqueductus. Nah, nukleus ini nervus 5, letaknya setinggi colliculus inferior. Dan di nukleus 3, ini letaknya rostral dari nukleus. Nervus 4, nervus oculomotorius ini bentuknya seperti huruf V. Kemudian nuklei mesencephalon. Ini yang keempat ada substansia grisea centralis, yang mengelilingi aqueductus dan di sini ditemukan nukleus Dershowitz yang letaknya pada peralihan antara mesencephalon dengan hipotalamus. Kemudian yang kelima ada formasio reticularis, yang merupakan kelanjutan nuklei reticularis talami, zona inserta, dan bagian lateral hipotalamus. Kemudian ada nuklei mesencephalon. Yang keenam, yakni nukleus ruber. Nah, yang mana ini terletak pada tegmentum mesencephali, terdiri dari sel kecil-kecil dan sedang serta berwarna kemerahan. Nah, kemudian ini ada bagian-bagian dari colliculus inferior. Nah, yang pertama ini ada fasciculus longitudinalis medialis atau FLM. Ini merupakan suatu traktus ascendens dan descendens yang penting untuk kolerasi gerakan konjugasi horizontal bola mata. Gerakan kepala dan leher.
Kemudian yang kedua ada lemnicus medialis, merupakan serat sensorik taktil dan proprioseptif. Kemudian yang ketiga ada lemnicus lateralis. Nah, ini lemnicus ini terletak lebih dorsal daripada lemnicus medialis. Seratnya berasal dari nuklei cochlearis dan nucleus olivarius superior. Yang keempat ada Tractus thalamo-olivaris. Ini letaknya pada substantia reticularis ventralis et lateralis. Yang kelima ada Tractus rubrospinalis. Ini berjalan lateral menuju lemniscus medialis dan meneruskan diri pada FLM spinalis. Kemudian yang keenam ada Tractus tectospinalis dan et bulbaris. Nah, ini kedua traktus ini dimulai dari FLM bagian ventral dan bermuara pada funiculus ventralis medulla spinalis. Kemudian yang ketujuh itu ada decussatio pedunculus cerebelli superior. Nah, ini letaknya setinggi colliculus inferior. Seratnya akan bermuara pada nukleus ventrolateral thalamus. Kemudian ini ada aspek klinisnya. Nah, ini merupakan Parkinson disease. Nah, Parkinson ini merupakan penyakit degenerasi saraf dengan karakteristik gangguan gerakan yang disebabkan oleh hilangnya neuron dopaminergic di substansia nigra otak secara progresif. Nah, pengobatan Parkinson ini dapat dilakukan dengan pemberian obat-obatan dopaminergic untuk beberapa tahun. Tetapi kemudian obat-obatan tersebut menjadi kurang efektif dan berkaitan dengan efek samping seperti gerakan involuntir, dyskinesia. Nah, riset yang sedang berjalan ini salah satunya bertujuan untuk mengganti sel-sel neuron penghasil dopamin di otak, yaitu dengan transplantasi sel. Ini merupakan reference beberapa jurnal untuk isi dari PPT di sini. Baik, saya akan melanjutkan di materi selanjutnya, yakni pons faroli dan medulla oblongata. Nah, di sini ada batang otak. Nah, batang otak ini yakni mesencephalon, terdiri dari mesencephalon, pons, dan medong atau medulla oblongata. Nah, kaudal ini berlanjut sebagai medulla spinalis. Rostral ini merupakan diencephalon dan 10 saraf kranial yakni nervus 3 sampai nervus 12. Nucleus nervus cranialis. Kemudian di pons. Nah, ventral pons ini cembung serta melintang. Seratnya ini pontus cerebellaris melalui pedunculus cerebelli media contralateral hemisfer cerebellum. Serat korteks cerebri ini menuju nukleus pontin, kemudian ke serat pontus cerebellaris, kemudian ke hemisfer cerebellum. Nah, sulcus basilarisnya ini yakni arteri basilaris, nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulocochlearis. Nah, di sini ada gambar dari pons. Ini merupakan bagian lebih jelasnya. Ini ada basilar sulcus, ada puntus cerebellar fibers, ada motor root of trigeminal, ada sensory root of trigeminal, ada middle cerebellar peduncle, kemudian ada abducens nervus, ada nervus facial dan vestibulocochlear. Nah, pons. Dorsal pons tertutup cerebellum, setengah bagian atas lantai ventriculus quartus atau fossa rhomboidea. Nah, lateral sulcus medianus ini yakni Amnesia mediana dan bagian lateralnya terdapat sulcus limitans. Di ujung inferior amnesia mediana ini ada colliculus facialis. Dan isi serat nervus 7 mengitari nukleus abducens. Kemudian di lateral sulcus limitan ini ada area vestibuli, yakni nukleus vestibularis. Nah, di sini ada gambar dari pons juga. Ini ada median sulcus, ada medial eminence, ada facial colliculus, ada superior foveas, ada limitan sulcus,
ada vestibular area, dan ada stria medullaris. Nah, di sini merupakan gambar bagian dari pons, medong, dan mesencephalon. Nah, di sini ada superior cerebral pe- pedunculus cerebellaris superior. Kemudian ada pedunculus cerebellaris medius. Kemudian ada pedunculus cerebellaris inferior. Kemudian ada medulla oblongata atau medong, biasanya lebih familiarnya. Kemudian di bagian lateral ini ada recessus and apertura of fourth ventricle. Nah, kemudian ini ada floor of fourth ventricle. Nah, ini ada inferior colliculus of midbrain. Nah, di gambar ini juga ada gambar hipotalamus, kemudian ada interventricular foramen, kemudian ada corpus callosum, ini ada septum pellucidum, kemudian ada vernix thalamus, choroid plexus, stria medullaris thalami, third ventricle, cerebellar aqueductus, fourth ventricle, dan sistema magna. Nah, ini pons merupakan struktur interna. Nah, yang mana pons ini setinggi colliculus facialis, yakni bagian kaudal. Nah, ini ada nucleus facialis. Nah, nucleus facialis ini merupakan posterior bagian dari lateral lemniscus medialis. Serabut dari nervus facialis ini mengelilingi nucleus nervus abducens, yakni menuju colliculus facialis. Kemudian serabut ini berjalan ke anterior antara nucleus facialis dan nucleus tractus spinalis nervus trigeminus. Kemudian ada fasciculus longitudinalis medialis. Ini merupakan lantai ventriculus quartus yang mana menghubungkan nukleus vestibuli dan koklearis dengan nukleus yang mengendalikan otot-otot ekstraokuler. Nah, nukleus oculomotorius atau troklearis dan abdusen. Nah, pons ini setinggi colliculus facialis, bagian kaudal. Nih, nah, di nucleus spinalis nervus trigeminus, ini merupakan anterior pedunculus cerebelli inferior. Kemudian ada corpus trapezoideum, ini merupakan serabut akustik dari nucleus cochlearis. Kemudian naik ke mesencephalon sebagai lemniscus lateral menuju colliculus inferior. Di nucleus pontin ini ada tractus corticopontin yang berakhir di sini. Serabut-serabut transversal seperti fibra transversalis pontis menuju pedunculus cerebelli media dan akhirnya di hemisfer cerebelli. Nah, jika pons setinggi nucleus trigeminus, yakni bagian kranial. Nah, ini mirip dengan bagian kaudal. Kemudian nukleus motorik nervus trigeminusnya ini lateral ventriculus quartus. Kemudian serabutnya, yakni bagian motorik, berjalan ke anterior dan keluar dari permukaan anterior motorik otot mastikasi. Kemudian ada nukleus principalis nervi trigemini. Nah, ini merupakan lateral nukleus motorik. Yang mana serabutnya ini sensorik ke anterior, lateral serabut motorik. Kemudian ada medong atau medulla oblongata. Nah, permukaan anterior dari medulla oblongata ini ada sulcus mediana anterior, ya, ini menuju viscera mediana anterior atau medspin. Kemudian di sisi lateralnya ini ada piramis, ini serabut corticospinal. Kemudian ada serabut corticospinal ini sebagian besar menyilang pada decussatio pyramidum. Nah, kemudian ada posterolateral piramis, yakni oliva atau nucleus olivarius inferior. Kemudian ada sulcus antara piramis dan olivia, yakni villi radicularis nervus hypoglossus. Kemudian ada posterior oliva, yakni villi radicularis nervus glossopharyngeus, nervus vagus dan radix cranialis, nervus accessoris.
Nah, permukaan posterior dari medulla oblongata ini ada setengah dari kranial, ya. Ini bagian bawah dasar ventriculus quartus. Kemudian ada setengah dari kaudal bersambung dengan medulla spinalis dan TDP sulcus medianus posterior. Kemudian ada lateral sulcus medianus posterior, ini tuberculum gracilis atau nucleus gracilis. Kemudian ada lateral tuberculum gracilis. Kemudian ada lateral sulcus medianus posterior, ini tuberculum gracilis atau nucleus gracilis. Kemudian di lateral tuberculum gracilis, ini ada tuberculum cuneatus atau nucleus cuneatus. Nah, jika medulla oblongata ini setinggi decussatio pyramidum atau caudal medulla oblongata. Nah, ini jika di ventral medulla oblongata ini merupakan serabut kortikospinal yang membentuk piramis. Sebagian besar menyilang di decussatio pyramidum, ya ini menuju tractus corticospinalis lateral atau medulla spinalis. Nah, cornu dorsalis ini di medulla spinalis akan digantikan oleh nucleus spinalis nervus trigemini, yang mana dianggap homolog menerima serabut aferen primer nyeri tensu dari kepala. Kemudian ada medulla oblongata setinggi decussatio lemniscus. Ini tengah medulla oblongata. Nah, ini ada serabut, ini order pertama, neuron sensorik atau perabaan diskriminatif dan proprioseptif. Ini pada kolumna dorsalis medulla spinalis yang naik secara ipsilateral akan berakhir pada nukleus gracilis dan cuneatus medulla oblongata. Kemudian ada serabut dari nukleus gracilis, kemudian ada fibra arcuata interna berbelok ke rostral, yakni menuju lemniscus medialis. Kemudian medulla oblongata dengan setinggi oliva, yakni bagian rostral modula. Nah, ini yang pertama ada permukaan ventral medulla, ini ada piramis, kemudian dari aspek dorsal piramis ke medial. Kemudian di garis tengah ini ada nukleus ref magnus atau neuron serotogernik. Kemudian di dorsolateral piramis dan lateral lemniscus medialis ini ada nukleus olivarius inferior atau kontrol gerakan. Kemudian ada nukleus olivarius inferior. Ini ada aferen dan deferen. Yang aferen ini merupakan konteks korteks motorik dan sensorik hemisfer cerebri. Yang eferen ini ke cerebellum. Ini ada dorsal nucleus olivarius inferior dan lateral lemniscus medialis. Nah, ini serabut sensorik orde kedua, yakni tractus trigeminothalamicus atau lemniscus trigeminal. Nah, nukleus trigeminal ini menuju ventral posterior thalamus. Serabut spinothalamicus sebagai lemniscus spinalis. Nah, ini jika medulla oblongata setinggi oliva. Nah, ini ada bagian lateral nukleus hipoglossus, bagian lateral lantai ventricle quartus, dan ventromedial nukleus hipoglossus. Nah, kemudian di sini ada medulla oblongata dengan setinggi oliva. Ini ada dorsolateral dan lateral. Kemudian ada dorsal dan lateral pedunculus cerebelli inferior. Kemudian ada medial pedunculus cerebelli inferior dan ventral nucleus vestibularis. Kemudian ada ventral nucleus solitorius. Nah, di formasio reticularis ini ada matriks. Nah, formasio reticularis ini merupakan matriks yang kompleks dari neuron yang membentang sepanjang batang otak. Nah, koneksi aferen dan deferen ini, eferen yang luas ini dengan bagian dari SSP. Nucleus ref ini merupakan serotonergik. Nah, proyeksinya itu terdiri dari talamus, hipotalamus, striatum, amigdala, hipokampus, korteks cerebri, dan cerebellum dan medulla spinalis. Mood, fungsi tidur, dan modulasi mekanisme nociceptif di medulla spinalis. Nah, kemudian ini ada formasio reticularis. Nah, di locus ceruleus. Nah, ini merupakan berpigmen dan terletak di tegmentum pontin. Kemudian kelompok dari sel noradrenergic. Kemudian di proyeksi ini ada cerebellum, diencephalon, struktur limbik, dan korteks cerebri. Kemudian mengatur tidur, mood, dan kognisi.
Nah, di sini merupakan gambar dari lesi batang otak. Nah, di sini ada cranial nerves and motor system, ada reflexes, ada sensation and coordination. Di sini terdapat keterangan dari warnanya masing-masing. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka dari sumber PPT ini. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Apa signifikasi klinis kolliculus facialis pada pons dorsal? Ya. Baik, apa signifikansi klinis kolikulus ya? Colliculus facialis itu merupakan tonjolan pada lantai ventrikel keempat yang terbentuk oleh serabut nervus facialis yang melingkari nukleus nervus abducens. Yang mana signifikasi klinisnya ialah bahwa lesi di daerah ini tuh dapat menimbulkan kelumpuhan wajah perifer yang mana disertai oleh gangguan abduksi mata. Dengan demikian, temuan klinis ini membantu menentukan lokasi lesi secara anatomi di batang otak khususnya di pons dorsal, yakni pons dan medong, medula oblongata. Baik, mohon izin untuk bertanya lagi. Hmm, mengapa dekusasio pada medula oblongata itu sangat penting penting dalam sistem motorik? Hmm. Baik, mengapa dekusatio pyramidum pada medula oblongata itu sangat penting? Nah, jawabannya itu dekusatio pyramidum itu sangat penting karena disinilah sebagian besar serabut traktus corticospinal itu menyilang ke sisi kontralateral. Nah, penyilangan ini menjelaskan mengapa lesi supranuklear di satu sisi otak itu menyebabkan kelumpuhan pada sisi tubuh yang berlawanan. Nah, secara klinis, pemahaman ini sangat penting dalam menentukan lokasi lesi pada pasien dengan defisit motorik pons dan mendong atau medula oblongata. Mohon izin untuk bertanya lagi, mengapa sih Ya, pons itu silahkan. mengapa pons memiliki peran penting sebagai penghubung antara korteks cerebri dan cerebellum? Ya. Baik. Jawabannya ialah pons itu sangat penting bagi penghubung karena pengandung nukleus pontin yang dapat menerima impuls dari konteks cerebri melalui traktus kortikopontin. Nah, pada impuls ini kemudian diteruskan ke cerebellum melalui serabut puntus cerebellaris yang berjalan dalam pedunculus cerebelli media. Nah, pada mekanisme ini memungkinkan cerebellum untuk melakukan koordinasi dan penyempurnaan gerakan volunteer. Gangguan pada pons dapat menyebabkan ataksia dan gangguan koordinasi motorik meskipun kekuatan otot itu masih relatif normal. Oh, dan gangguan koordinasi motorik ini meskipun kekuatan otot ini masih relatif normal. Apakah cukup menjawab? Baik, sudah cukup. Baik, saya akhiri cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan eh, menjelaskan materi terkait cavity, oris cavity or- dan okulus mata. Baik, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Nah, yang pertama yaitu oral cavity. Nah, oral cavity atau rongga mulut ini tuh merupakan bagian awal dari sistem pencernaan dan peran penting dalam mastikasi, artikulasi bicara, serta jalur masuk makanan dan udara. Materi ini tuh membahas struktur, batas, otot, serta menghubungkan rongga mulut dengan faring dan laring. Nah, ini ada otot pengunyah, otot untuk membuka mulut itu diawali oleh kontraksi musculus pterygoideus lateral, lalu dibantu oleh otot dasar mulut yaitu musculus gastricus, musculus mylohyoid, musculus geniohyoid, serta gaya gravitasi. Nah, untuk menutup mulut itu dilakukan oleh musculus temporalis pars inferior, pars horizontalis, melalui gerakan elevasi mandibula. Nah, seluruh otot pengunyah itu diinervasi oleh nervus trigeminus cabang mandibularis. Lalu cavum oris. Lalu di sini ada otot pterygoideus, di mana ini otot pterygoideus lateral dan medial dengan struktur di sekitarnya. Otot ini tuh berperan penting dalam gerakan lateral dan protrusi mandibula. Selanjutnya di sini ada kelenjar parotis dan nervus facialis. Nah, ini kelenjarnya ya. Kelenjarnya itu bernama glandula parathyroidea atau kelenjar parotis serta cabangnya nervus facialis. Ini yang kuning ini. Nah, saraf facialis ini kan melewati kelenjar parotis dan bercabang menjadi rami temporalis, lalu zygomatiki, ada buccalis dan marginalis mandibula, dan coli yang menginervasi otot mimik wajah. Selanjutnya ke cavum oris atau batas-batasnya. Yang pertama di batas anterior itu ada rima oris. Selanjutnya bagian lateral ada buccae. Di bagian inferior ada glossus atau lidah. Selanjutnya di bagian superior ada palatum. Di sini palatum. Lalu di bagian posterior, mohon maaf, di bagian posteriornya ada isthmus facium atau faucet.
Ini palatum. Palatum ada dua, yaitu palatum durum dan palatum mole. Palatum durum ini bagian yang kasar, yang kerasnya. Untuk palatum mole ini bagian bagian yang lunaknya. Nah, pada bagian rongga mulut ini tuh dibagi menjadi vestibulum oris dan cavum oris proprium. Ada dua, yang dimana vestibulum oris itu batas lateralnya itu ada bucae, untuk medialnya ada kin, gingival dan dentes. Untuk ventralnya itu ada labium superior, lalu superior ke inferior. Untuk dasar dan atapnya ada mukosa atau cavum oris. Nah, untuk cavum oris proprium pada bagian ventralnya itu ada labium superior ke inferior. Untuk bagian dorsalnya ada isthmus fasciculum. Untuk kranialnya ada palatum. Pada bagian kaudalnya itu terdapat dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot dan jaringan lunak. Pada sisi lateralnya itu ada dentes dan gingiva. Ini bisa dilihat ya, ada gambar. Nah, selanjutnya untuk nah, pada gambar ini kan terdapat faring, lalu ada esofagus, ada trakea, lalu ada lapisan fasia leher. Selanjutnya kita ke isthmus faucium, di mana pada bagian lateralnya itu ada arcus palatoglossus, arcus palatolaryngeus, dan tonsilla palatina. Nah, pada bagian superiornya terdapat palatum mole dan uvula. Untuk pada bagian inferiornya ada radix lingua atau tonsilla lingualis. Nah, ini bentar ya.
Baik, mohon maaf tadi ada kendala. Saya share screen kembali ya. Nah, ini ada palatum durum dan palatum mole, di mana pada gambar ini tuh menunjukkan kalau palatum durum itu bagian keras atau yang bertulang, sedangkan untuk palatum mole itu bagian lunak atau muskularnya. Nah, palatum mole ini tuh berperan dalam proses menelan dan mencegah fluks makanan ke rongga hidung. Sebentar, sebentar ya. Baik, lalu, nah ini batas-batas palatum palatum ini tuh batas antara kavum oris dan kavum nasi. Nah, palatum kan tadi sudah dijelaskan ya, ada dua, palatum durum dan palatum mole. Palatum durum ini tuh dibentuk oleh prosesus palatinus osis maxillaris dan pars horizontalis osis palatina. Sedangkan palatum mole ini tuh dibentuk oleh jaringan muskulofibrosus di yang dapat digerakkan dari oral. Nah, untuk inervasinya sendiri itu diinervasi oleh nervus palatinus dan nervus nasopalatinus. Lanjut ke lidah. Nah, lidah ini tuh kan melekat pada mandibula, lalu osioid, lalu prosesus stilo, deus, dan vari. Nah, untuk ototnya itu ada dua, ekstrinsik
atau glossus dan intrinsik atau lingual. Nah, untuk lidah sendiri itu dibagi menjadi 3, yang terdiri dari apex, corpus, dan radix. Nah, bisa dilihat ini untuk bagian apexnya, ini untuk bagian korpusnya, lalu ini untuk bagian radixnya. Nah, pada bagian radix ini terdapat terminalis sulcus, foramen caecum, lalu ada lingual tonsilla, dan sebagainya. Untuk bagian korpusnya ini terdapat filiforme papillae, ada foliate papillae, lalu ada fungiform papilla, ada midline groove. Lalu ini untuk otot-otot ekstrinsiknya ada musculus genioglossus, lalu ada musculus hypoglossus, ada musculus styloglossus, ada musculus palatoglossus. Untuk instrinsiknya ini ada musculus longitudinalis linguale superior, ada musculus transversus linguae, dan musculus verticalis lingua. Ini untuk inervasinya. Untuk arterinya itu ya, untuk arterinya itu arteri lingualis dan diinervasi oleh GSA dari nervus 5 atau lingualis yang merupakan sensorik umum. Untuk sensorik khususnya itu yang menyebabkan rasa yaitu ada SA 2/3 di bagian depan dari nervus 7, lalu 1/3 bagian dorsalnya atau posteriornya itu nervus itu merupakan nervus 9, itu nervus. Nah, untuk GSE itu dari nervus 12 kecuali musculus palatoglossus. Nah, ini ada faring. Nah, pembagian faring itu ada 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, faring itu berfungsi sebagai jalur bersama udara dan makanan. Nah, ini untuk ini kan trakea, lalu faringnya itu di belakang trakea. Lah nasofaring, ini batas-batasnya itu pada bagian anterior ada koane, lalu pada bagian posterior itu dinding dorsal faring C1, C1 dan C2. Untuk sampai C2, untuk inferiornya itu ada isthmus pharyngealis. Untuk pada bagian lateralnya itu ada ostium tuba auditiva torus tubarius dan plica salpingofaring. Pada bagian superiornya itu ada tonsil pharyngica. Nah, selanjutnya ini otot-otot faring. Otot instrinsiknya itu ada musculus constrictor pharyngeus superior dan medius ke inferior. Untuk otot ekstrinsiknya itu ada musculus faring yang diinervasi oleh plexus pharyngeus kecuali musculus tylofaryngeus itu diinervasi oleh nervus 8. Lalu ada laring, di mana laring ini tersusun atas beberapa kartigo utama, yaitu kartilago tiroid, kartilago krikoid, kartilago
arytenoid, lalu ada cartilago epiglois dan cartilago corniculata. Nah, struktur ini tuh berperan dalam membentuk suara dan proses jalan nafas. Nah, ini untuk ruang-ruang laring. Nah, laring dibagi menjadi 3, yaitu vestibulum laringis, ada vestibulum laringis, ventriculus laringis, dan cavity infraglotis, di mana glotis sendiri itu terdiri dari plica vocalis, lalu ada ligamen vokal, dan sculus vocalis. Untuk inervasinya, nah, motorik laring ini tuh dipersarafi oleh nervus laryngeus recurrens, kecuali musculus cricotiroid oleh nervus laryngeus externus. Untuk sensoriknya itu di atas plica vocalis itu ada nervus laryngeus internus, di bawah plica vocalis ada nervus laryngeus recurrens. Nah, baik itu saja selanjutnya kita ke okuli. Nah, untuk okuli ini okulus. Nah, okulus itu okulus atau mata itu kan merupakan organ sensorik yang sangat penting karena berfungsi sebagai indera penglihatan. Pemahaman anatomi pada mata ini menjadi dasar untuk memahami fungsi visual serta berbagai kondisi klinis yang berkaitan dengan gangguan penglihatan. Ini ada gangguan pada penglihatan. Yang pertama ada mata merah dan gatal, lalu ada glukoma, ada katarak, ada pterygium, lalu di sini ada gangguan selaput mata, lalu ada gangguan mata berair. Nah, anatomy of the organs, di mana ini tuh lapisan bola mata. Nah, pada bola mata ini tersusun dari 3 lapisan utama. Lapisan terluar itu ada lapisan fibrosa, lalu lapisan tengah itu ada lapisan vaskular. Nah, pada ini untuk lapisan fibrosa ya, itu terdapat sklera dan kornea. Untuk vaskularnya itu terdapat iris, ciliary body, lalu ada koroid. Nah, untuk lapisan ketiga itu adalah lapisan terdalam atau retina, itu ada pigment layer dan neural layer. Nih. Nah, selain itu terdapat lapisan jaringan ikat tambahan yang disebut facial sheath of the eyeball atau kapsul tenon yang berfungsi melindungi dan memungkinkan pergerakan bola mata di dalam orbita. Nah, yang pertama yang kita bahas itu tentang fibrosum layer. Yang pertama ada sklera dan kornea, di mana sklera ini merupakan bagian putih pada mata yang kuat dan menutupi sekitar 5/6 bagian posterior bola mata. Nah, sekaligus menjadi tempat pelekatan otot-otot mata. Sementara itu, kornea itu bagian anterior mata yang bersifat avaskular, sangat sensitif terhadap sentuhan, dan mendapatkan nutrisi dari aqueous humor serta cairan air mata. Di sisi sklera dan kornea itu terdapat zona transisi yang disebut limbus kornea. Selanjutnya vascular layer, di mana ada koroid yang kaya akan pembuluh darah dan pigmen yang berfungsi untuk menyuplai nutrisi ke retina. Sedangkan untuk ciliary
body atau badan siliar itu menghubungkan antara koroid dengan iris serta berperan dalam akomodasi lensa melalui otot siliar. Lalu selanjutnya ada iris, di mana iris ini tuh diafragma kontraktil dengan lubang di tengah yang disebut pupil. Jadi iris itu bisa kita sebut pupil yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Untuk otot-ototnya itu ada musculus sphincter pupillae dan musculus dilator pupillae. Untuk ciliary body itu terdapat ciliary musculus ciliary, ada processus ciliary, ligamentus pensorium, zonula zini, lalu ada lens. Selanjutnya, nah ini. Lalu ke clinical correlation pupillary. Nah, di mana refleks cahaya pupil itu merupakan respon penting terhadap cahaya. Jalur efference-nya itu melalui nervus opticus. Sedangkan jalur efference-nya melalui afference. Kalau afference tadi melalui nervus opticus, untuk efference-nya itu melalui nervus oculomotorius. Nah, pemeriksaan refleks ini tuh sering digunakan untuk menilai integrasi sistem saraf pusat. Selanjutnya ke inner layer. Inner layer ini terdapat retina. Nah, retina ini merupakan lapisan terdalam bola mata dan memiliki dua lapisan, yaitu lapisan pigmen yang disebut melanocyte preference lighting centering. Lalu untuk yang berperan langsung dalam proses penglihatan melalui 3 jalur, yaitu fotoreseptor, lalu sel biopolar, dan sel galion. Nah, pada retina ini juga terdapat struktur penting seperti papil optik, makula lutea, dan fovea centralis yang berperan dalam ketajaman penglihatan. Lalu ada oftalmoskopi, di mana dengan menggunakan oftalmoskopi, dokter itu dapat melihat langsung bagian dalam mata seperti vitreous humor, retina, nervus opticus, pembuluh darah retina, dan fovea centralis. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi penyakit nervus opticus, gangguan vaskular, dan kelainan retina. Nah, di sini lalu ke refractive media, di mana media refraksi ini tuh mata itu terdiri dari kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreosus humor. Nah, struktur-struktur ini tuh bekerja sama untuk membiaskan cahaya sehingga dapat difokuskan secara tepat ke retina. Lalu ke chambers of fluids, di mana bola mata ini memiliki 2 segmen utama, yaitu pada segmen anterior yang berisi aqueous humor, dan segmen posterior itu berisi vitreous humor.
Nah, gangguan pada aliran aqueous humor itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular yang dikenal sebagai glukoma. Nah, glukoma itu ada pada gambar pada awal tadi ya. Lalu selanjutnya kita ke lens, di mana lens itu merupakan struktur transparan berbentuk biokonveks yang berfungsi memfokuskan cahaya ke retina. Lensa ini tuh bersifat avaskular dan dapat berubah bentuk selama proses akomodasi. Jika lens itu menjadi karo, kondisi ini tuh disebut katarak yang dapat mengganggu penglihatan. Jadi gangguan katarak itu terjadi pada lens, sedangkan glukoma itu karena peningkatan tekanan intraokular. Nah, selanjutnya ada ke aksesori struktur of the eye, di mana selain bola mata itu ada eyebrow atau alis, lalu ada eyelid, itu tahu kelopak mata, lalu ada konjungtiva, lalu ada aparatus lakrimal, lalu ada otot-otot extrinsik mata. Nah, struktur ini berperan dalam perlindungan pergerakan dan pelumas mata. Nah, ini pada eyelid. Jadi eyelid itu terdiri eyelid palpebrae, itu terdiri dari palpebrae viscerae, canthus, lalu ada musculus orbicularis oculi, lalu ada musculus levator palpebrae superior, lalu ada tarsal gland. Nah, untuk konjungtiva sendiri itu ada konjungtiva palpebrae, ada konjungtiva bulbar. Untuk lacrimal apparatus itu ada glandula lacrimal pada nomor 5. Nah, untuk ductus secretory itu pada nomor 6 ini. Lalu punctum lacrimal itu nomor 4. Untuk kanalis liculi superior dan inferior itu yang pada ini. Selanjutnya ada sakus lacrimal pada nomor 2. Lalu ada ductus nasalacrimal pada nomor 3. Lalu ada head of meatus nasi. Nah, di sini ada muskulusnya, di mana otot mata itu terdiri dari otot ekstrinsik yang menggerakkan bola mata, sedangkan otot intrinsik itu yang mengatur ukuran pupil serta bentuk lensa. Pola inervasinya itu dikenal dengan singkatan LR6SO4, yang dimana memudahkan dalam mengingat persarafan otot mata. Baik, itu saja dari penjelasan materi terkait okulus atau mata. Apakah ada pertanyaan? Mohon izin bertanya. Baik, silahkan. Jelaskan struktur palatum secara anatomi dan fungsional serta analisis konsekuensi gangguan palatum mole terhadap proses menelan dan bicara. Baik, mohon izin untuk menjawab. Jadi, palatum itu kan merupakan pemisah antara kafum oris dan kafum nasi. Nah,
terdiri dari palatum durum dan palatum mole. Untuk palatum durum itu tersusun dari Processus palatinus oris, mohon maaf, osis maxillaris dan pars horizontalis osis palatini yang berfungsi sebagai permukaan keras untuk menekan lobus dan mastikasi. Nah, palatumole itu kan struktur muskulofibrosa yang dapat bergerak, berperan penting dalam menutup nasofaring saat menelan dan bicara. Nah, gangguan palatumole ini tuh seperti pada paralisis otot palatum yang menyebabkan regurgitasi makanan ke rongga hidung, lalu suara seungau, lalu ada gangguan fase faringeal, menelan akibat kegagalan penutupan nasofaring. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.